Timnas Indonesia versus Jepang bukan soal parkir bus. Sinteyong punya cara baru. Informasi bola selanjutnya, Sandy Wallace ogah bergantung dari hasil grup lain. Dan yang terakhir, lawan Timnas Indonesia, Jepang juga di ujung tanduk. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Informasi bola yang pertama. Ya, prediksi susunan pemain Timnas Indonesia melawan Jepang di matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023 bukanlah soal parkir bus atau total bertahan, melainkan ada strategi baru yang diterapkan oleh Sinteyong. Sinteyong pun kemungkinan tidak akan meniru strategi yang dipakai Irak ketika mengalahkan Jepang. Ya, laga penentuan Timnas Indonesia versus Jepang dijadwalkan akan digelar di Altumama Stadium pada Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sinteyong selaku pelatih menjanjikan Timnas Indonesia akan tampil dengan cara berbeda untuk merepotkan Jepang. Juru taktik asal Korea Selatan ini merasa strategi yang sudah ia terapkan saat melawan Irak dan Vietnam sudah usang jika digunakan untuk melawan Jepang. Apalagi status Jepang sebagai negara Asia dengan peringkat terbaik FIFA sekaligus Raja Piala Asia. Sinteyong tentu punya pertimbangan untuk tidak asal memilih strategi dan komposisi pemain ketika melawan Jepang. Hal itu dijelaskan Sinteyong dalam sesi konferensi pers tepat sehari jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang pada Selasa 23 Januari sore kemarin. Irak dan Timnas Indonesia punya banyak perbedaan, seperti friksi dan gaya permainan. Jadi saya punya cara sendiri ketika melawan Jepang besok. Saya menyiapkan permainan berbeda dengan Irak saat mengalahkan Jepang, kata Sinteyong. Ya, apa yang disampaikan oleh Sinteyong seakan menjadi tanda bahwa Timnas Indonesia bakal menerapkan strategi yang berbeda. Melihat kekuatan dan level permainan Jepang yang jauh di atas Timnas Indonesia memang membuat Sinteyong harus memutar otaknya lebih keras. Bukan hal yang mustahil jika nanti starting line up dan formasi yang diterapkan Sinteyong bisa berubah daripada laga sebelumnya. Namun bukan hal yang aneh juga jika Sinteyong tetap mempertahankan skema terbaiknya saat ini yang sudah on the track permainannya. Ada dua kemungkinan formasi yang bakal diterapkan Sinteyong untuk merepotkan Jepang. Formasi pertama alias yang utama tetap menggunakan skema 3 back seperti saat melawan Irak. Formasi 3-4-1-2 memungkinkan Timnas Indonesia lebih seimbang dalam bertahan ataupun menyerang. Sementara opsi kedua yakni formasi 4-4-2 ataupun 4-4-1-1 dengan menempatkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak utama. Lalu Marcelino Ferdinand yang tampil apik dalam dua laga pembuka tetap dipasang sebagai gelandang serang. Nah, terlepas dari opsi dua formasi tersebut, Sinteyong sepertinya memahami bahaya yang ditimbulkan Jepang baik dari tengah ataupun sayap. Dan formasi skema 3 back sepertinya akan diterapkan Sinteyong demi bisa menahan gempuran tim negeri Samurai Biru. Maka dengan skema 3 back, posisi penjaga gawang mutlak menjadi milik Hernando Ari yang tampil brilian sejauh ini di Piala Asia 2023. Performa kiper Persebaya ini memang mencuri perhatian terutama saat melawan Vietnam. Berbagai penyelamatan heroik yang dilakukan Hernando membuatnya layak jadi penjaga gawang nomor 1 Timnas Indonesia level senior. Ya, di posisi belakang, cedera beruntun yang dialami oleh Jordi Amat dalam dua laga pembuka membuatnya diragukan untuk tampil. Seandainya belum pulih secara penuh, maka Jordi Amat kemungkinan akan diparkir Sinteyong di bangku cadangan ataupun tidak akan masuk ke dalam skuad. Sebagai gantinya, Sandy Wallace juga layak untuk masuk sebagai starter untuk menggantikan posisi Jordi Amat. Ya, jika skenario tersebut terjadi, maka posisi bek utama kemungkinan dipercayakan kepada Rizky Ridho. Sementara Sandy akan berperan sebagai pos bek tengah kanan yang biasanya ditempati oleh Rizky Ridho. Lalu Elkan Baggett yang diistirahatkan melawan Vietnam akan kembali dipasang di pos kiri. Dan beralih ke sisi fullback, Asnawi, Mangko Alam, dan Pratama Arhan diprediksi tetap akan mengisi sebagai starter. Di sisi kanan, Asnawi yang punya determinasi dan mental pejuang diharapkan bisa menetralisir serangan Jepang. Berbahayanya sisi kiri Jepang yang bisa diisi oleh Takumi Minamino ataupun Kaoru Mitoma menjadi ancaman tersendiri bagi Timnas Indonesia. Dan dengan pengalaman Asnawi yang pernah mengantongi Alejandro Garnacho, jelas dibutuhkan untuk menghentikan Minamino ataupun Mitoma sendiri. Ya, persaingan sengit jelas terjadi di sisi wingback kiri karena adanya Pratama Arhan, Sheini Patinama, dan Edo Febriansa. Jika melihat form, maka Pratama Arhan jelas menjadi opsi utama yang layak dipertahankan oleh Sinteyong.
Performa pemain anyar Suwon FC ini terlihat cukup konsisten, berbahaya dan berdaya juang tinggi. Ditambah keunggulannya dalam melakukan lemparan jauh membuat Pratama Arhan menjadi opsi serangan timnas Indonesia. Dan jikalau performa Arhan nanti tidak terlalu maksimal, maka Sheni Patinama akan layak masuk sebagai pemain pengganti. Dan di posisi gelandang tengah, duet Justin Hubner dan Ivar Jenner yang langsung tampil nyetel layak dipertahankan. Kedua pemain tersebut diharapkan bisa menjaga keseimbangan sekaligus memenangkan pertarungan lini tengah melawan Jepang. Hubner yang punya tinggi menjulang dan postur yang kekar sangat berguna untuk urusan duel sekaligus membantu distribusi bola antar lini. Sedangkan visi bermain dan akurasi umpan Ivar Jenner dibutuhkan untuk Garuda menciptakan peluang. Di posisi gelandang serang, Marcelino Ferdinand otomatis menjadi otak serangan utama timnas Indonesia. Lalu ada Yakob Sayuri yang juga akan melanjutkan performa apiknya untuk bisa mendukung pergerakan Rafael Struijk sebagai ujung tombak utama. Ya, itulah kemungkinan starting line up yang akan diturunkan timnas Indonesia untuk melawan Jepang di matchday penentuan Grup D Piala Asia 2023. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Wales menyebutkan fokus timnas senior wajib harus lebih saat menghadapi Jepang dibandingkan ketika membekap Vietnam. Back timnas Indonesia, Sandy Wallace menegaskan tidak ingin memikirkan hasil pertandingan di grup lain dan hanya akan fokus untuk membantu skuad Garuda untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 saat melawan Jepang pada Rabu 24 Januari malam di Stadion Altumama nanti. Wallace menegaskan ia tidak terlalu memikirkan hasil di grup lain dan hanya mencurahkan fokusnya ke pertandingan melawan Jepang. Timnas senior masih bisa tersingkir meski bermain imbang melawan Jepang karena berkaitan dengan hasil di grup C. Ya, back klub Belgia Kevin Mechelen ini menambahkan kemenangan atas Vietnam menjadi modal tersendiri bagi timnas senior untuk melanjutkan hasil yang positif. Menurut Wallace, mentalitas bagus diperlukan untuk meladeni Jepang yang lebih difavoritkan untuk memenangi laga ini. Kami punya sosial media, jadi kami tahu apa yang terjadi. Kami tahu posisi grup, kami tahu ada kemungkinan lolos tanpa bertanding. Tapi tidak, fokus kami adalah persiapan lawan Jepang karena ini adalah pertandingan yang sulit untuk meraih hasil yang bagus. Kami sudah melakukan persiapan. Kami punya fokus yang baik ketika melawan Vietnam dan saat melawan Jepang yang tidak kalah bagus tentu kami akan jauh lebih fokus lagi, ujarnya. Ya, Wallace menyadari Jepang memiliki materi pemain lebih baik dibandingkan Indonesia. Kendati begitu, hal ini tidak menyurutkan punggawa tim merah putih untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kami harus bermain dengan hati dan energi dan memberikan yang terbaik yang kami bisa dengan 1 atau 3 poin. Ya, Jepang adalah tim dengan pemain bagus, kami harus mencoba yang terbaik, ujarnya. Dan di informasi bola selanjutnya, seperti halnya skuad Garuda, Samurai Biru juga berada di posisi di ujung tanduk. Jepang menjadi tim dengan peringkat FIFA tertinggi saat Piala Asia digelar dan Jepang bisa duduk di posisi 17 dunia dan menjadi satu-satunya negara Asia di jajaran 20 besar. Namun nyatanya Jepang tidak tampil meyakinkan di 2 gelaran awal Piala Asia. Jepang baru meraih 3 poin dari kemenangan 4-2 atas Vietnam, sedangkan ketika bertemu Irak, Jepang kalah dengan skor 1-2. Dengan kondisi 3 poin di tangan, posisi Jepang sejatinya juga hampir serupa dengan timnas Indonesia. Mereka tidak dalam posisi sudah menggenggam tiket 16 besar ketika duel di laga terakhir akan digelar. Posisi Jepang, begitu juga timnas Indonesia makin sulit karena Suriah dan Palestina sudah memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar dengan merebut 2 slot peringkat 3 terbaik. Hal itu berarti kalau Jepang kalah dari timnas Indonesia, maka posisi mereka akan dalam situasi benar-benar kritis. Mereka hanya bisa berharap hasil dari pertandingan terakhir di grup E dan F, apalagi dengan kondisi 3 poin di tangan, hal tersebut tidak cukup membuat Jepang bakal tenang. Kondisi itu yang membuat Jepang dipastikan bakal menurunkan kekuatan terbaiknya. Kaoru Mitoma yang masih disimpan di 2 laga awal lantaran sedang pemulihan cedera pun diprediksi bakal bermain melawan timnas Indonesia. Dan sedikit perbedaan dengan timnas Indonesia, Jepang bisa mengunci posisi runner-up kalau bermain imbang melawan timnas Indonesia. Hal itu karena Takumi Minamino dan kawan-kawan unggul selisih gol atas skuad Garuda. Laga timnas Indonesia versus Jepang sendiri akan berlangsung di Altumama Stadium Doha dengan waktu kick-off pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.